Mbah Pedet. Wa sami'tum dan mendengarkan kalian kalamuhu pada ucapan Musa. Ya Musa, wahai Musa. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, tidak akan beriman aku. Tidak akan beriman aku laka padamu. Hatta naro sehingga melihat kami. Jadi banyak orang ya. Allah pada Allah jahrotan dalam keadaan tampak nyata. Ayanan artinya terlihat mata. Fa'akhodat maka mengambil pada kalian, fa'akhodat maka mengambil kum pada kalian apa as-so'ikotu petir. As-so'ihatu artinya petir. Famutum maka mati kalian. Wa antum adapun kalian itu tangzuruna melihat kalian, itu tangzuruna melihat kalian ma pada perkara hala yang turun apa ma bikum dengan kalian. Summa ba'asna kemudian membangkitkan aku kum pada kalian, yaina artinya membangunkan kami kum pada kalian mimba limautikum dari setelah mati kalian. La'allakum barangkali kalian itu tashkuruna orang-orang yang bersyukur, mau bersyukur. Ni'matana pada nikmatku bidzalika dengan ba'asnakum. Wa dhallalna dan meneduhkan aku. Kalau apa dilun itu kan makna aslinya adalah bayangan ya. Jadi kalau dhallalna itu dimaknai secara murad ya meneduhkan gitu. Jadi diteduhkan seakan-akan berada di bawah pohon gitu. Nek makna Jawane itu niup-niupi. Ya kan bahasa Indonesia kan meneduhkan. Jadi kayak seakan-akan kita berteduh di bawah sesuatu yang besar yang mengeluarkan bayangan gitu ya. Kita berteduh di bayangan pohon itu kan teduh kan rasanya kan. Ya koyo ngene iku gambaran. Alaikum atas kalian al-ghamama pada mendung. Satarna artinya menutupi aku kum bagi kalian bisahabi dengan mendung. Ar-raqiqi yang tipis. Min harri syamsi dari panasnya matahari.
Fi altihi di dalam di tanah ini ya, tanah ini sebutannya. Kalau tanah altih itu nanti di apa namanya, kalau kita bisa cari di Google sekarang namanya apa ya. Kalau di zaman itu namanya Atih gitu. Itu tempat berlindungnya kaumnya Nabi Musa ya. Jadi setelah kan kemarin pasca kemenangan atas Fir'aun, kemudian sebagian yang lain berhasil ikut dengan Nabi Musa, tapi tetap ya karena di hati mereka ada nifak ya, kaum Bani Israel ini ada nifak gitu atas kelebihan yang dimiliki. Terus kemudian dikongkon beriman gak gelem ya, dikongkon beriman gak gelem, tapi jaluk melok Nabi Musa. Jadi dikatakan mereka datang kepada Nabi Musa minta ampunan karena sudah bersalah menyembah patung sapi ya, menyembah apa tadi al-ijl itu, jadi patung sapinya Musa Samiri itu, patung pedek. Lalu kemudian mereka akhirnya mau ikut Nabi Musa, tapi tetap juga mengatakan kami tidak akan beriman kecuali jika Tuhanmu menampakkan diri. Akhirnya diberikanlah petir oleh Allah, langsung seketika itu mereka mati, tapi kemudian dibangkitkan lagi sama Allah. Masih diharapkan. Jadi gini ya, Bani Israel itu diciptakan dengan segala bentuk kelebihan. Nah, setelah datang risalah Nabi Muhammad dalam jadi setelah risalah Nabi Muhammad itu datang, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Atas kelebihan yang dimiliki kaum Bani Israel itu diharapkan dengan segala kelebihan mereka akan memberikan peradaban yang kuat gitu di masa depan dengan keberadaan dengan kaumnya Nabi Muhammad. Jadi memang diciptakan ya, termasuk kenapa kok tidak langsung dimusnahkan saja kaum Bani Israel ini oleh Allah gitu ya. Kalau dipikir-pikir lagi kan senengane atas kelebihan yang dimiliki ya, senengane kan kaum Bani Israel itu kayak meragukan eksistensi Tuhan, meragukan ketuhanan. Itu kan karakternya seperti itu, bahkan sampai zaman sekarang ya ada istilahnya ateis, ada istilahnya agnostik. Semua itu ya bentuk rekayasanya kaum Bani Israel sebenarnya gitu. Itu saking kekuatan intelijensi mereka cukup tinggi, tapi dipertahankan oleh Allah. Kaum Bani Israel itu dipertahankan kekuatan dan kebaikannya. Jadi kan kaum ini sudah diciptakan ya, pasti ada manfaatnya kan untuk kelangsungan hidup di masa depan gitu. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Nah, maka bahkan setelah apa yang dilakukan kepada Nabi Musa ya, terus kemudian mereka minta maaf lah ya sama Nabi Musa karena merasa terancam, mungkin juga merasa menguntungkan ini ya. Kaum Bani Israel itu karakternya bisa dibilang pokoknya itu lek untung gitu. Dia kan nggak enak karena kan gini, dengan ikut Nabi Musa kan mereka selamatkan dari serangan orang-orangnya Fir'aun, dari serangan pasukannya Fir'aun. Maka ketika mereka mengkufuri dan ternyata Nabi Musa marah, ya wedi ya. Wah, iki mung sing tak eloki kok murid-murid. Minta maaf lah kepada Nabi Musa gitu. Tapi tetap karena bisa dibilang kaum Bani Israel itu embrionya kapitalis ya, dari kaum Bani Israel itu ya. Jadi kayak misalkan yang dipandang itu kekuatan itu berada pada kapital yang lebih besar gitu. Oh, Musa ini punya kekuatan, kalau saya nggak baik-baikin nanti saya pas kena kayak kaumnya Fir'aun juga. Akhirnya minta maaf lah pada Nabi Musa atas apa yang dilakukan, mereka menyembah sapi itu ya.
menyembah patung sapi sing sumberan itu. Jadi menyembah patung sapi itu tadi, terus kemudian di apa namanya minta maaf, tapi tetap ngomongnya itu, tapi tetap aku gak percaya, saya tidak akan percaya pada Tuhanmu kecuali dia menampakkan dirinya, iso tak delok gitu ya. Ini dikatakan oleh kaum Bani Israel. Maka seketika itu Allah memberikan petir, ya, menjatuhkan petir yang sampai mematikan mereka, ya. Fa'akhodat musaiqatu, maka kalimatnya adalah fa'akhodat dimana petir itu mengambil nyawa mereka sehingga mereka mati terkena petir yang diberikan oleh Allah itu tadi. Tapi tidak lantas dimusnahkan semuanya, ya. Allah memberikan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, dibangkitkan lagi oleh Allah, dibangkitkan lagi, la'allakum tashkurun, barangkali kalian bisa bersyukur karena sudah dibangkitkan lagi. Jadi Allah tampakkan langsung siksaannya karena Gusti Allah ya gregetan sampai ngengkeli. Akhirnya di kayak petir tapi dibangkitkan kembali supaya berterima kasih, bersyukur atas dibangkitkannya, tidak lantas dimusnahkan gitu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna, lalu kemudian diberilah diberi payungan. Jadi setelah dibangkitkan tadi, nah ini peristiwa selanjutnya nih. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna, dan menurunkan aku alaikum atas kalian, fihi di dalam arti gitu tadi, al-manna pada makanan mana. Jadi namanya itu al-manna wassalwa, dan salwa itu nama makanan nih, manna wassalwa. Kalau asalwa itu kayak sejenis madu. Huma, adapun betul gitu. Betul, kalau manna itu kayak madu, wali. Jadi al-manna itu makanan sejenis madu. Kemudian kalau asalwa itu apa ya? Kalau digambarkan di zaman sekarang kayak manuk gembok itu loh, jadi burung tapi dagingnya banyak. Kalau di Mufassirin menyebutkan itu sejenis burung yang gendut, burung yang gendut. Kalau saya lihat di beberapa literatur itu ada yang maknai asalwa itu manuk gembok. Manuk gembok itu burung puyuh itu loh, burung puyuh. Burung puyuh itu kan lemu, burungnya itu dagingnya kayak dipangan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Huma, adapun manna wassalwa itu at-taronjibina, makanan yang seperti madu. Atau mungkin madu yang kalau dari Yaman itu ada madu batu, madu yang keluar dari batu. Jadi terus madunya itu juga kayak keras gitu. Apakah itu apa yang lain? Ya saya kurang tahu. Kalian bisa cari sendiri nanti di internet itu apa. Jadi pokoknya kalau al-manna itu jenis madu gitu. Nah di Arab, kalau madu-madunya Arab itu biasanya bukan seperti madu yang di Asia nih. Kalau di Asia kan biasanya kayak misalkan tawonnya itu kan di pohon-pohon gitu kan, makanya madunya juga keluarnya biasanya orang yang ternak madu atau yang madu liar gitu kan ambilnya dari pohon. Nah kalau di Arab itu ada madu yang ya karena di sana jarang pohon ya, maka tawone itu nanggone bebatuan. Nah kadang-kadang si madunya itu sampai masuk ke dalam batu.
Madunya juga beda dengan madu di Asia. Kalau di Asia rata-rata ya warnanya kan kuning keemasan gitu kan. Kalau madu dari Yaman itu biasanya hitam coklat gitu. Apakah itu, apakah yang lain? Nah itu nanti bisa dicari sendiri. Yang jelas almanna itu adalah sejenis madu. Watoiru dan jenis burung as-samani yang gendut, yang banyak dagingnya. Kita film ini dengan mentakfif mim wal qasri dan membaca pendek. Jadi bisa sebutannya itu as-samani atau as-samani gitu. Itu sama artinya adalah itu jenis binatang yang banyak daging gitu. Selanjutnya, kulu makanlah kalian, kulu makanlah kalian min thayyibatin dari min thayyibatima dari bagus-bagusnya perkara rozaqna yang telah menganugerahkan aku pada kalian. Wala tadakhiru dan jangan menyimpan kalian. Wakfuru, insya Allah wakfuru ini sing betul cetakan insya Allah. Sampai nonok fae mana mbak? Wawu alif fa nopor wawu alif kaf. Mari iku mang mboten wala tudakhiru nggih. Oh, nggih betul. Fakafiru. Betul wawune betul. Fakafiru maka mengkufuri siapa Bani Israel an-ni'mata pada nikmat tersebut. Wa udakhiru dan menyimpan siapa Bani Israel fakuti'a maka dipotong apa ma. Fakuti'a maka dipotong apa ma. Atau mana ini? Atau nikmat gitu. Anggum dari Bani Israel. Ulu yang tayyibatin ma'rifatunakum wa ma dolamuna. Wama dolamu dan tidak Wama dolamu dan tidak dolim siapa Bani Israel nah padaku bidzalika dengan sebab tudakhiru wakafiru walakin kanu akan tetapi ada siapa Bani Israel angkusarum pada dirinya Bani Israel itu yadlimuna orang-orang yang zalim. Li'anna wabalahu karena sesungguhnya dosanya tadakhiru wa kafiru itu alaihim tetap atas Bani Israel. Jadi diperintahkanlah oleh Allah wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi dikatakan oleh Allah di sini
makanlah apa yang sudah kuturunkan pada kalian, ambil manfaatnya. Belum mentayibati ma razaqnakum wal mufassirin disebutkan, dan jangan menyimpan. Jadi ambil secukupnya, makan secukupnya, gak perlu sampai nyimpen gitu. Jadi perintahnya seperti itu nih. Tapi kemudian Bani Israel ini mengusurilah hal itu. Mereka mengambil sebanyak-banyaknya sampai disimpan-simpan, karena bagi bagi mereka ini akan menjadi sumber kekuatan gitu nih. Padahal kalau sesuatu itu yang sifatnya makanan, sebisa mungkin kan kita itu stok, nggak usah banyak-banyak nih. Buktinya apa? Ini satu contoh sederhana sebenarnya nih. Jadi bisa kita lihat di kehidupan kita. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kalau makanan, kalau kita masak makanan itu sebisa mungkin ya langsung habis gitu nih, langsung habis. Jadi rizki untuk hari itu ya dimakan di hari itu, nggak perlu sampai nyimpen, kecuali memang makanan yang sifatnya bisa bahan baku di restoran saja kan juga gitu. Kalau di restoran itu ada singkatannya itu LO. Jadi biasanya LO itu adalah barang-barang sisa. Kadang-kadang juga masih bagus, tapi kalau dipakai besok udah nggak bagus nih. Kayak misalkan stok sayuran hijau, stok kangkung gitu. Stok kangkung itu belanja hari itu harus habis hari itu. Peraturannya begitu, nggak boleh disimpan terus besoknya pakai yang simpanan kemarin. Nah pasti jadinya nggak fresh ingredient ya. Jadi kalau belanja ya secukupnya, untuk digunakan secukupnya, kecuali kalau memang untuk stok nih, misalkan bahan baku yang memang bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini di dalam kisah ini ya, kaum Bani Israel ini disuruh oleh Allah untuk mengambil secukupnya, tapi mereka melanggar. Maka Rasulullah mengatakan, wama dolamuna, mereka sebenarnya tidak dolim pada saya. Mereka tidak dolim pada saya, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi dolim pada dirinya sendiri. Karena nanti akibat daripada mengumpulkan dan menyimpan terlalu banyak itu, akibatnya ya di diri mereka. Bagi Allah nggak rugi apa-apa, nggak rugi sama sekali, mereka nggak dolim sama saya. Disinilah kita bisa melihat sebenarnya orang yang dolim itu adalah mendolimi dirinya sendiri kan, kembalinya ke mereka sendiri. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata. Wa idh qulna, dan ketika mengucapkan aku lahum terhadap Bani Israel ba'da khurujihim, setelah keluarnya Bani Israel minatihi dari arah Kafih, udkhulu, jadi setelah keluar dari lembah tersebut ya, dari daerah tersebut, dikatakan lagi udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryata, pada desa ini, pada tempat ini. Baitul Muqaddasi, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Maqdis kan berarti. Muqaddas itu yang disucikan ya. Baitul Muqaddasi, pada Baitul Maqdis, au arihan, atau masuk ke daerah Ariha. Kalau Ariha ini setahu saya namanya masih tetap ya sekarang, tetap Ariha, atau ada bahasa serapannya saya kurang tahu. Fakulu maka makanlah kalian minha dari hadhil qaryah, haitsu syi'tum, di dalam sekira menghendaki kalian. Rogodan, pada makanan yang banyak. Wasi'an, artinya yang luas. La hajaro, yang tidak ada larangan itu maujud fihi, di dalam hulu, fihi, di dalam hulu. Jadi ya pada akhirnya Palestina menjadi rebutan
sampai sekarang itu karena memang Allah menganugerahkan daerah tersebut dengan kekayaan alam yang tidak akan habis sampai kapanpun. Saya belum pernah ke Palestina, tapi kalau dari dari ceritanya Abi yang sudah pernah ke sana pada saat itu, memang subur, tidak seperti tanah Arab pada umumnya. Dan kalau kita berbicara orang luar itu kalau sudah bertani, ya, itu hasilnya bisa apa ya, karena mungkin konsistensi mereka dan lain sebagainya, ya. Jadi hasil tanamannya itu bisa sangat-sangat luar biasa banyaknya, jadi melimpah gitu, kayak buah-buahan dan sebagainya. Itu juga pada akhirnya ya berpengaruh ke apa namanya, ke genetik, ke fisik orang-orang sana nih. Kalau kita lihat memang dari apa yang dimakan itu akan memiliki pengaruh terhadap fisik, ya, terhadap ya, bentuk fisik misalkan gitu ya. Terus kemudian apa namanya, termasuk mempengaruhi bau badan juga gitu kan. Apa yang kita makan itu berpengaruh ke bau badan nih. Kayak misalkan ada orang dari suku tertentu yang suka banget sama bawang putih, kayak suku India. Orang India itu semua masakannya itu pasti banyak sekali menggunakan bawang putih. Ya gimana ya, mungkin menurut mereka itu enak gitu, tapi ya akhirnya salah satu dampaknya ya problem bau badan itu lumayan tinggi gitu di India itu. Terus nah kalau orang-orang dari negara-negara Arab yang termasuk ke dalam daerah-daerahnya kaum Bani Israel itu, pola makannya baik, cara makannya juga baik. Itu salah satu faktor kenapa orang-orang Yahudi itu memiliki kecerdasan yang tinggi, ya. Itu salah satunya adalah faktor daripada makanannya, ya, sesuai yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Di daerah Ariha itu, di daerah Ariha itu adalah sebuah daerah yang subur, ya, sebuah daerah yang subur, yang dijanjikan tidak akan habis rezekinya dijanjikan akan terus luas. Selanjutnya wadkhulu, dan masuklah kalian al-baba pada pintu, ai-babaha artinya pada pintunya, hadhil qaryah sujatan dalam keadaan bersujud, maksudnya dalam keadaan hormat. Munhaminan dalam keadaan kayak orang ruku gitu, kayak orang nyun sewu itu. Apa ya jenenge bahasa Indonesianya apa meneh? Merunduk lah nih, merunduk. Wakulu, dan mengucapkanlah kalian mas'alatuna, adapun permintaan kami itu hittotun, leburnya dosa. Antuhatto, untuknya melebur Tuhan, anna dari kami, khotoyana pada kesalahan-kesalahan kami. Wakulu hittotun, jadi kalau ada penjelasan seperti ini, nah ini contoh dalam Al-Quran ada penyimpanan kalimat gitu nih. Jadi ada penyimpanan kalimat itu yang artinya biasanya disebutkan oleh mufassirin gitu. Jadi kayak wakulu hittotun. Nah, hittotun ini sebenarnya apa? Oh, ini ada mubtada yang ditiadakan, yaitu masalah tuna. Masalah tuna adalah mubtadanya, kemudian hittotun menjadi khobar. Tapi di Al-Qur'annya nggak ada itu kalimat masalah tuna, ya.
Nah, tugas mufasirin, tugas seorang yang menyusun tafsir, ya, ulama yang menyusun tafsir itu menjelaskan kalimat-kalimat yang dibuang, yang ditiadakan di dalam Al-Quran. Wakulu hiptotun nazir maka mengampuni aku. Wafi kiraatin dan di dalam kiroah yang lain biliai dengan ya watai dan tak mubayyinan dalam keadaan dijelaskan. Lil maf'uli terhadap maf'ulnya ya fihima di dalam ya dan tak. Nafir maka mengampuni aku lakum terhadap kalian khotoya pada kesalahan-kesalahan. Khotoyakum pada kesalahan-kesalahan kalian. Nafir lakum wa qulu hibbatun nafir lakum khotoyakum wa sanazidu dan menambahkan aku al-muhsinina pada kebaikan ditaati dengan taat sawaban pada pahala. Fabaddala maka mengganti siapa alladina orang-orang zolamu yang zalim siapa alladin. Fabaddala maka mengganti siapa alladina orang-orang zolamu yang zalim siapa alladin minhum dari Bani Israel. Qaulan pada ucapan ghairul ladzi yang selainnya qaul. Ghairul ladzi yang selainnya qaul kila yang dikatakan apa alladzi lahum terhadap alladin. Alladhi ada alladin. Kalau ghairul ladzi alladinya di situ kembali pada qaul, okay. Sementara lahum itu kembali pada alladin ke orang-orang, okay. Orang-orang yang zalim itu di alladin adzalamu. Faqalu maka berkata siapa alladin adzalamu. Faqalu maka berkata siapa alladin adzalamu habbatun adapun permintaanku Habatun adapun permintaanku itu biji-bijian. Langsung itu nih khobarnya langsung jadi habatun itu khobar yang mubtadanya dibuang. Jadi kalau habatun ai mas'alatuna habatun gitu. Makanya tadi maknanya langsung habatun adapun permintaanku itu biji-bijian fi sya'ratin di dalam gandum. Pada kolu maka masuk siapa Bani Israel yuzahifuna dalam keadaan ngesot. Jadi kan tadi perintahnya nggak gitu, diperintahkan oleh Allah wadkhulul baba sujada, masuk dengan sopan gitu, dengan berunduk kayak orang masuk nyun sewu itu kan, diperintahkannya seperti itu oleh Allah. Kemudian waqulu hittatun naghfir lakum, minta ampun, ucapkanlah ampuni kesalahan-kesalahanku. Ya Allah menjanjikan pasti akan diampuni. Naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Allah menjanjikan kalau mereka masuk dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh rasa hormat, kemudian minta ampunan sama Allah, Allah janjikan naghfir lakum, pasti diampuni kesalahan-kesalahannya, wasanazidul muhsinin, dan ditambahkan kebaikan-kebaikan jika mereka taat. Gitu nggih. Wasanazidul muhsinin. Fabadalal ladina dzalamu, tapi orang-orang yang zalim itu mengganti caranya. Wis diomongi ambek Gusti Allah, wis diomongi mlebu dengan cara seperti itu. Enggak nurut nengkel. Mereka masuk
tidak mengucapkan seperti apa yang diajarkan oleh Allah, tapi diganti ucapannya. Oleh mufassirin dikatakan apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah saya berharap bisa dapat biji gandum yang lebih banyak. Ya, karena makanan pokoknya kan dari biji gandum ya. Roti-rotian itu kan dari biji gandum semuanya. Malah itu yang mereka lakukan, jadi duniawi, ya, duniawi. Padahal kesalahan, jadi kan nggak fokus. Mereka melakukan kesalahan yang sifatnya menyalahi aturan Allah gitu, ya, menyalahi aturan Tuhan. Padahal sudah diselamatkan ini dari kejaran siapa orang-orangnya Fir'aun gitu ya. Artinya masalah dia ini kan sebenarnya bukan masalah duniawi. Masalahnya adalah masalah dengan Allah, karena sudah terang-terangan bahkan kepada kaum Bani Israel ini Allah terang-terangan memberikan pertolongan. Jadi kan kelihatan betul pertolongan yang diberikan oleh Allah. Sampai ketika diperintahkan iki ngengkel di kok jenenge diampuni kan gitu. Sebagian mohon ampunan, tapi masih ada yang belot lagi. Nah, ketika pada akhirnya disuruh untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis ya, itu ke tanah Ariha dengan perintah harus berjalan dengan sopan, terus kemudian mohon ampunan gitu ya, engkel. Mereka mengganti ucapannya, fabadalal ladina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila. Mereka mengucapkan yang tidak seperti yang diajarkan oleh Allah. Akhirnya lebune yo ngece. Artinya masuk dengan cara apa itu tak marani aku ngesot nggih. Masuk dengan cara ngesot itu kan koyok ngece. Aku yo iso lho mlebu dengan cara ngesot. Ngoten niku nggih karaktere orang-orang yang biasanya memang orang yang bersalah itu memang cenderung akan terus membela diri dan akan terus mencari kebenaran. Ketika ditunjukkan kebenaran, mereka defensif ya, menolak kebenaran tersebut gitu. Pengennya yang dicari adalah pembenaran, kayak orang-orang yang menyimpang ya, zaman sekarang banyak penyimpangan. Jadi kan sebenarnya yang ditoleransi oleh negara kita itu kan perbedaan suku, perbedaan agama. Ini ditoleransi di negara kita karena asas Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana pendiri daripada negara ini adalah menjadi Republik Indonesia itu seorang Muslim gitu kan. Maka masuk ke dalam Pancasila adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalaupun ada yang lain, yang penting tetap beragama kan gitu. Di Indonesia yang ditolerir adalah perbedaan ras, suku dan agama. Tapi penyimpangan tentu tidak ditolerir. Tapi mereka akan terus mencari pembenaran. Ya penyimpangan, contohnya sekarang kaum LGBT itu, gitu kan? Orang-orang LGBT terus mencari pembenaran nih bahwa ini dan itu segala macam lah ya. Yang namanya orang cari pembenaran itu biasanya yo pinter memang nih, pinter apalagi di Indonesia sendiri atau di zaman sekarang memang banyak fenomena yang pada akhirnya orang-orang yang menyimpang ini mendapatkan pembenaran. Gitu. Misalkan kita lihatlah fakta dan fenomena zaman sekarang ketika pada akhirnya perempuan milih dengan sesama perempuan, ya karena gimana yang laki-laki nggak bisa diandalkan gitu. Ya kalau melihat hal semacam itu kita harus ingkar di dalam hati harus ingkar. Tapi kita tidak boleh istilahnya melemparkan judgement yang sampai sampai menginjak hak asasinya sebagai manusia gitu. Karena kalau kita membaca lagi di dalam Al-Qur'an, pelanggaran yang paling berat itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Bani Israel yang kisah-kisah terdahulu. Nah, kalau di zaman sekarang kita juga bukan Tuhan kita juga nggak berhak untuk menjudgement orang-orang yang menyimpang itu dengan argumentasi kita sendiri. Kalau saya ada banyak teman-teman yang seperti itu di penyimpangan itu. Kalau sampai pernah baca novel saya bikin 2 jilid tentang orang-orang yang menyimpang secara seksual. Kesalahannya di mana, lalu tidak salahnya bagaimana. Bukan untuk membenarkan semua itu tapi dari situ terus saya dapat
orang-orang atau teman-teman yang setidaknya saya beritahu kebenarannya. Harusnya seperti ini. Jadi penyimpangan itu yang salah bukan perasaannya. Jadi yang salah bukan perasaannya. Yang namanya cinta itu kan datang sendiri ya. Itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika seseorang menggunakan hal itu untuk pembenaran sesuatu yang dilarang, yang jelas dilarang oleh ajaran agama. Jadi yang dilarang jelas, kalau di dalam Islam kan jelas larangannya gitu. Kayak misalkan nggak usah yang nggak usah yang sesama jenis ya, lawan jenis saja kan larangannya jelas. Wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina. Sama juga ya, hal itu juga sama, aturannya juga tegas ditegaskan di dalam di dalam ajaran Islam ditegaskan. Jadi yang salah bukan perasaannya, yang salah adalah perilaku seksualnya. Jadi ya kalau menurut psikologis, menurut teori psikolog memang penyimpangan seksual itu bukan termasuk kategori sakit mental. Ya. Kalau dipikir-pikir ya bukan sakit mental, karena kan kadang-kadang mencintai itu kan ini ya, persetujuan ya. Maksudnya persetujuan itu kok ono perasaan ini loh, jangan-jangan aku seneng. Kan kalau kita nggak ada persetujuan dengan diri kita sendiri kan itu nggak terjadi. Tapi kadang-kadang setuju, Joko ya aku seneng jadi ini. Makanya kenapa penyimpangan penyimpangan orientasi seksual menyimpang itu tidak masuk dalam kategori sakit jiwa, tidak masuk dalam kategori sakit jiwa, malah ada beberapa hal yang bisa dikomunikasikan dan bisa sembuh gitu untuk hal itu, untuk menangani hal itu. Nah kembali lagi pada akhirnya keturunan kaum Bani Israil ini juga seringkali ngengkel ya, kalau punya argumen atau istilahnya ketika merasa lebih benar dari apa yang seharusnya, memang berani ngengkel. Ini ciri khasnya kaum Bani Israil. Bahkan ketika jelas-jelas Allah memberikan pertolongan dengan nyata sekali, itu tetap kepingin ngengkel dong ngengkel. Selanjutnya Ghairalladzi qila lahum fa'anzalna, maka menurunkan aku alal ladina, atas orang-orang zolamu yang zolim. Siapa alladin? Fihi, itu di dalam alladina zolamu wat udomiri, adapun wado isim dohir maudhu al mutmari, di dalam tempatnya isim domir. Mubalaghatan, karena menguatkan. Mubalaghatan, karena menguatkan fi takbihi sya'nihim, di dalam keburukan atau di dalam keburukan tingkahnya Bani Israil, di dalam keburukan tingkahnya Bani Israil. Ini kan ada pengulangan ya. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu. Jadi kata dzalamu di situ kan kembalinya isim ini. Sebenarnya kan cukup fa'anzalna 'alal ladzina, tapi ada pengulangan. Tujuannya itu saking LE gitu nih. 'Alal ladzina dzalamu. Rijzan, pada wa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan, pada azaban artinya siksa. Azaban artinya siksa. Ta'unan, yaitu berupa penyakit ta'un. Diturunkanlah penyakit minas samai, dari langit.
Bima dengan perkara kamu yang ada siapa alladzina zalamu itu yasukuna berlaku fasik siapa yang berlaku fasik siapa alladzina zalamu bisa babi fiskihim di dalam dengan sebab fasiknya alladzin ai urujihim artinya keluarnya alladzina zalamu anut taati dari taat bahalaka maka mati minhum dari alladzina zalamu fi sa'atin di dalam masa apa sab'una 70 sab'una alfan nih apa sab'una alfan 70.000 au akola atau lebih sedikit. Jadi dari pengengkelan yang mereka lakukan ya, yang dilakukan oleh kaum Bani Israil ini, kemudian diturunkanlah penyakit taun diturunkan sampai yang meninggal itu sejumlah 70.000 atau lebih sedikit. Wadkur dan menyebutkanlah engkau wahai Muhammad idistasqa ketika meminta engkau idistasqa ketika minta engkau siapa Musa ketika siapa Musa Nabi Musa meminta siraman idistasqa tadi kan kitabnya kepada Rasulullah wa idistasqa Musa itu artinya wadkur idistasqa Musa jadi Nabi perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah terhadap kaum Bani Israil gitu nih. Terus ini hikayatnya masih berlanjut nih, ceritanya masih berlanjut. Idistasqa ketika meminta siraman siapa Musa Nabi Musa alaihissalam. Ayutolaba artinya meminta siapa Musa asukya pada minuman liqaumihi karena kaumnya Musa waqad atoshu dan benar-benar telah haus siapa kaum fitihi di dalam tanah Atik. Fakulna maka mengucapkan aku idrib memukul engkau di asoka dengan tongkatmu al-hajaro pada batu. Wahwa adapun hajar itu alladhi perkara farro yang lari apa alladhi bitaubihi dengan pakaiannya bitaubihi dengan pakaiannya Musa. Wahwa adapun hajar itu Wahwa adapun hajar itu alladhi perkara farro yang berlari apa hajar ditaubihi dengan pakaiannya Nabi Musa itu khafifun batu yang ringan murabbiun yang
seperempat. Kalau si rojuli seperti kepalanya seorang laki-laki, rikomun yang hitam, au kandanun atau yang sangat hitam ini. Fadoroba maka mukul siapa? Nabi Musa pada Hajar. Fangfajarot lantas mancur. Insyakot artinya terbelah, wasalat dan mengalir. Minhu dari Hajar apa ifnata asyrota, berapa ifnata asyro? 12. Apanya ainan? Sumbernya. Biadatil asbati sebagaimana hitungan kampung, sebagaimana hitungan kampungnya daerah tersebut. Jadi kan kering ya, sudah diberikan, seharusnya dianugerahkan, ternyata orang-orang kaum Bani Israel masih berusaha ngengkel gitu. Akhirnya oleh Allah diberikan hukuman penyakit yang sampai akhirnya mati beberapa orang. Lalu kemudian di suatu ketika, di saat pada akhirnya tanah itu dibikin kering oleh Allah dan kemudian Nabi Musa minta lagi, Nabi Musa mohon lagi, ya Allah ini sudah kekeringan, berikanlah siraman pada tanah ini, pada kaumku. Fakulna drib bi'asokal hajar, pukullah tongkatmu, pukulkan ke batu. Nah, yang dijelaskan di dalam tafsirnya itu adalah ukuran daripada batu tersebut itu seukuran kepala manusia. Setelah dipukulkan, batunya pecah, kemudian keluar sumber air. Fajarat min musnata asyrota aina, 12 sumber air sesuai dengan jumlah kampung yang ada di daerah tersebut. Qad alima benar-benar telah mengetahui siapa kullu unasin, tiap-tiap manusia, sibetin artinya pedesaan, minhum dari kullu unas, masyrobahum pada tempat minumnya kullu unas, mau diasyubihim artinya pada tempat minumnya kullu unas. Fala yusyrik maka jangan mengkufurkan, fala yusyrik maka jangan belum pada kullu unas ini di dalam mau diasyurbiyin. Siapa ghairuhum selainnya, fala yusyrik niku maka jangan mengganggu menyekutukan gitu. Enggak boleh orang lain ikut gitu lah istilahnya gitu. Siapa ghairuhum selainnya kullu unas. Wa qulna dan mengatakan aku lahum terhadap kaum Bani Israil, kulu makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian, min rizkillahi dari rizki Allah, wala ta'fau dan jangan berbuat kerusakan kalian fil ardi di bumi, meskipun dalam keadaan yang benar-benar rusak. Halun adapun muktidina itu hal
muakidatun yang mentaukidi diamili terhadap aminnya hal. Jadi kan tadi dibacakan ya, guru wajrabu milkilahi wala taktau, ada sebutan wala taktau, jangan berbuat kerusakan. Di belakang ayat ditambahin wala taktau berarti mufsidin. Nah, mufsidin itu menjadi hal sebagai takkid, jadi sama sekali jangan berbuat kerusakan di bumi. Allah paling benci ketika ada manusia yang berbuat kerusakan di bumi. Jadi apalagi orang yang sudah mengaku beriman, ya, sudah beriman, kok senengannya menyakiti makhluk kayak Allah. Nah, ini Allah paling tidak suka yang seperti ini. Maka seyogianya sebagai umat Rasulullah kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik, cara bersikap yang baik. Karena Rasulullah itu dikatakan sebagai penyempurna adab, ya, penyempurna akhlak atau etika manusia. Itu karena memang Rasulullah mengajarkan supaya kita sebagai manusia itu tidak berbuat kerusakan dalam artian di sini ya kerusakan di sini juga menyakiti sesama makhluk, ya, menyakiti sesama makhluk Allah. Misalnya meneng-meneng orang kucing liwat diantem, nah seperti itu Allah juga membenci hal itu, ya. Itu termasuk kerusakan yang dilakukan. Terus kayak sampai memberikan peringatan kepada anaknya, misalkan nanti sudah punya anak, dengan kalimat-kalimat yang kurang baik. Jadi, nah itu pada akhirnya menorehkan luka di hati anak-anak. Ini termasuk hal tanpa terasa kita melakukan kerusakan, ya. Kita menyakiti sesama makhluk Allah. Jadi ya kalau kita mengaku beriman pada Allah, maka harus bisa jaga diri, ya, harus bisa jaga diri untuk tidak menyakiti makhluknya. Ya mustahil lah kalau kita selalu bisa untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi kan kalau ada hati-hati terus kita tahu caranya kan bisa jadi lebih baik, ya. Nah, yang dilakukan oleh kaum Bani Israel ini dikatakan kulu wasyrabu milkillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kalian jangan berbuat kerusakan. Allah paling benci. Jadi kalimat jangan berbuat kerusakan ini sering di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali. Bahkan di dalam ayat yang menjelaskan tentang apapun, kayaknya menjelaskan tentang apapun seringkali diakhiri dengan jangan berbuat kerusakan. Itu ada banyak sekali nih. Termasuk ketika ayat yang menjelaskan tentang orientasi penyimpangan seksual itu, Allah juga menjelaskan di dalam akhirnya juga disebutkan jangan berbuat kerusakan, ya, karena berlebihan. Itu ada jadi ada banyak sekali ayat yang menjelaskan supaya kita tidak berbuat kerusakan, baik kerusakan akidah ya zaman sekarang banyak sekali terlihat, nih, kayak misalkan kenakalan yang dilakukan sehari-hari tanpa ada teguran yang jelas yang pasti, itu kan banyak sekali di zaman sekarang. Padahal Allah paling benci orang yang berbuat kerusakan terhadap makhluknya. Itu Allah paling benci. Terhadap rezeki yang diberikan kan ada banyak, ada berupa makanan, kesehatan, tenaga, potensi, keluarga, teman, pasangan, semua itu adalah rezeki, ya. Ya otomatis kita hendaknya bersyukur seperti dalam perintah Allah kulu wasyrabu birizqillahi wala ta'tsaw fil ardi. Artinya kalau kita menyakiti kalau kita berbuat menyakiti terhadap orang lain, itu termasuk dari kita menciptakan kerusakan di hatinya, kan. Kita termasuk menyakiti ciptaan Allah. Wa in qultum halun mu'akkadatun li amiliha terhadap amilnya hal min afiyah dari lafaz ta'saw, dari lafaz afiyah dikasril mutalasati dengan kasrohnya sa. Afsada artinya merusak. Wa id qultum
sedikit lagi, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa qultum, dan ketika mengucapkan engkau ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, wa qultum ya Musa lan nasbiro ala ta'amin wahid. Lan nasbiro, tidak sabar aku ala ta'amin, atas satu makanan. Ai nau'in, artinya satu macam, minhu dari to'am, wahidin yang satu. Wahwa, adapun to'am itu al-manna, wassalwa adalah makanan manna dan salwa. Fada'u, maka mintalah engkau lana padaku, robbaka, pada Tuhanmu. Yukhrij, maka mengeluarkan siapa Rob lana padaku, syai'an, pada sesuatu. Mimma, nyatanya dari perkara, tumbitu, yang menumbuhkan aku pada ma. Apa mimma tumbitu, apa al-ardu, bumi. Mimba keliha, yaitu dari sayur mayurnya al-ard. Mimba keliha, dari sayur mayurnya al-ard. Wa mimba kuliha wa kisaiha, dan ubi-ubiannya al-ard, wa fumiha, dan gandumnya al-ard. Kintotiha, artinya gandumnya ard. Wa andasiha, dan biji-bijiannya ard. Adas itu biji-bijian kayak kedelai dan teman-temannya. Wa basoliha, dan basol. Basol itu bawang brambang. Dan bumbu-bumbunya ard. Qala, berkata, lahum, terhadap Bani Israel, siapa Musa, Nabi Musa. Jadi yang berkata adalah Nabi Musa. Nah, ini sudah dijanjikan kesuburannya kan? Sudah dijanjikan kesuburannya oleh Allah. Atas tabadiluna, apakah menggantikan engkau, alladzi, pada rizki, huwa, yang adapun alladzi itu adna, lebih hina, billadzi, dengan rizki, huwa, yang adapun alladzi itu khairun, lebih bagus. Maksudnya, bisakah kamu menggantikan rizki yang lebih bagus ini dengan sesuatu yang lebih hina? Asyrafu, artinya yang lebih mulia. Ai atakhudunahu, artinya apakah mengambil engkau pada alladzi, badalahu, pada penggantinya alladzi. Wal hamzah, itu adapun hamzah itu lil ingkari, untuk ingkar. Jadi kalimatnya kan wa andasiya basuliha qala atas tabdiluna alladzi wa adna billadzi wa khair, gitu. Jadi hamzah istifham di situ yang dimaksud. Wal hamzah itu lil ingkari. Hamzah di situ istifham yang sifatnya ingkar. Yo mosok apik kok gantengnya, gitu loh. Cara basane ngomong. Jadi kadang-kadang kan istifham itu kan bermakna ingkar juga, gitu. Setelah diberikan sesuatu yang baik, kemudian Allah mengatakan, bisakah kamu menggantikan ini dengan sesuatu yang lebih buruk? Nah, ini kan pertanyaan yang sifatnya adalah istifham ingkar. Pertanyaan tapi bermakna ingkar. Paham ya maksudnya? Jadi hamzahnya itu hamzah istifham yang berfaedah ingkar.
Ini orang tafsirnya. Atas tabadiluna alladhi wa adna billadhi wa khair, fa'abau maka mencegah atau belok siapa Bani Israel ayarji'u pada untuknya kembali siapa Bani Israel. Fada'a lantas memohon siapa Nabi Musa Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Faqala maka berkata siapa Allah Ta'ala, ihbitu turunlah engkau, angzilu artinya turunlah engkau, Misron pada tanah Mesir, minal amsori dari beberapa kota. Fa innalakum maka sesungguhnya itu bagimu, fa innalakum maka sesungguhnya itu bagimu, fihi di dalam Misron, apama perkara sa'altum yang meminta engkau pada ma minan nabati nyatanya dari tumbuh-tumbuhan. Waduribat dan dijadikan, ju'ilat artinya dijadikan, alaihim atas Bani Israel, apa adzillatu kehinaan. Apa adzillatu kehinaan. Adzillu artinya kehinaan yang nyata, wal hawanu dan kehinaan batin. Jadi kalau zillah itu artinya hina dari luar, hina secara fisik. Kalau hawan itu hina batin. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu dan kurus kering. Kalau artinya maskana itu arti harfiahnya ringan anggota tubuhnya, jadi yang kurus kering, gizi buruk. Ai atharul fakri artinya karena sebab kefakiran. Minas sukuni dari berdiam diri, wal khizi dan kehinaan. Fahiyya maka adapun al-maskana itu lazimatun tetap lahum terhadap Bani Israel. Wa ingkanu dan sesungguhnya ada siapa Bani Israel itu alniyaan orang-orang yang kaya. Luzumat dirhami sebab tetapnya dirham. Al-madrubi yang dicetak apa dirham. Lakinahu Wadribat alaihi mudillat wal maskanah wa ba'u konsep bentuk al-maskanah di wa ba'u bi qadri minallah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik.